Di sebuah padang yang luas dan indah, hiduplah sekelompok kupu-kupu dan capung yang saling bersahabat. Mereka berbagi cerita, bermain, dan menari bersama di antara bunga-bunga yang mekar. Ada satu kupu-kupu yang sangat cantik, dengan sayap yang berwarna-warni, bernama Kinar. Sementara itu, di antara para capung, ada seekor capung yang penuh energi dan spontan yang disebut Cepi. Kinar dan Cepi selalu menonjol karena keunikan mereka masing-masing. Kinar dikenal karena keindahan sayapnya yang memikat mata siapa saja yang melihatnya. Di sisi lain, Cepi terkenal karena kecepatan dan aksi akrobatiknya yang hebat saat terbang. Suatu hari, lembah mereka diserang oleh koloni semut yang ingin mengambil alih tempat itu untuk dijadikan sarang baru mereka. Semua kupu-kupu dan capung sangat khawatir. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena semut-semut itu sangat banyak dan terorganisir dengan baik. Kinar yang biasanya diam dan pemalu tiba-tiba mengambil inisiatif. Dia terbang tinggi dan melihat pemandangan dari atas, mencoba mencari kelemahan koloni semut. Dia melihat bahwa di ujung lembah banyak bunga yang belum mekar dan beberapa batu besar yang bisa menghalangi jalur semut. Dia kembali dan memberitahu rencananya kepada Cepi dan yang lainnya. Kita bisa gunakan bunga dan batu itu untuk membuat penghalang, kata Kinar. Kita buat jalur yang membingungkan, sehingga semut-semut itu tidak bisa menemukan jalan mereka ke sini. Cepi segera setuju dan dengan kecepatannya, ia mengorganisir para capung untuk menyiapkan bunga dan batu. Beberapa kupu-kupu membantu dengan mencari bunga untuk membuat penghalang lebih padat. Mereka bekerja sama, memadukan keindahan dengan kecepatan, dan akhirnya terciptalah labirin bunga yang membingungkan bagi semut-semut tersebut. Ketika semut-semut mencoba memasuki lembah lagi, mereka tersesat dan bingung dalam labirin yang dibuat oleh para kupu-kupu dan capung. Mereka tidak bisa menemukan jalan ke tengah lembah dan akhirnya memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih mudah untuk dikuasai. Kedamaian pun kembali ke padang tersebut. Semua kupu-kupu dan capung merayakannya dengan tarian di udara yang meriah. Mereka bersyukur telah bekerja sama dan menyadari bahwa kerja tim adalah kunci untuk mengatasi masalah yang besar. Kinar dan Cepi menjadi contoh bagi semua bahwa tidak peduli seberapa berbedanya mereka, setiap individu memiliki kekuatan dan ketika mereka bersatu, mereka bisa mengatasi bahkan rintangan yang paling sulit sekalipun. Dan begitulah padang itu kembali dipenuhi dengan tawa dan nyanyian. Dengan setiap kupu-kupu dan capung menghargai keunikan satu sama lain. Mereka hidup lama dan bahagia, mengingat pelajaran berharga tentang persahabatan, keberanian, dan kerjasama. Di sebuah hutan yang rimbun, di tengah-tengah aneka tumbuhan hijau dan bunga yang berwarna-warni, tinggallah seekor kera yang cerdik bernama Koko. Koko tidak seperti kera lainnya. Dia adalah seorang pujangga dan pemimpi yang senang menghabiskan waktu dengan membaca dan menuliskan puisi. Dalam salah satu petualangannya di hutan, Koko bertemu dengan seorang kelinci yang anggun dan cantik. Dia bernama Putih. Dengan mata yang bulat dan bulu yang lembut bak awan di langit,
Putih memikat hati Koko sejak pandangan pertama. Siapa gerangan dirimu, wanita nan cantik jelita yang melompat-lompat bagaikan tarian alam? Tanya Koko kagum. Putih tersenyum, matanya berbinar. Saya Putih, anak hutan ini, yang menari mengikuti irama dedaunan. Koko yang biasanya lancar berbicara, merasa kata-katanya terhenti. Namun, tak ingin kehilangan kesempatan, dia pun berkata, "Ah Putih, apakah kau tidak keberatan menyimak salah satu buah karya puisi yang telah kucipta?" Putih mengangguk penasaran. Dengan senang hati Koko. Dan dengan suara yang penuh emosi, Koko mulai membacakan puisi tentang hutan yang damai, tentang dedaunan yang berbisik, dan tentang bulan purnama yang menyinari keindahan malam. Putih terpesona bukan hanya oleh kata-katanya yang indah, tapi oleh ketulusan hati Koko. "Ah Koko, kau bukan hanya seekor kera, tapi seorang penyair juga," ucap Putih terharu. "Hatimu sehalus sutra dan pikiranmu sejernih mata air." Koko tersenyum, tergerak oleh pujian yang diberikan oleh Putih. "Wahai kelinci yang lembut, bersamamu aku merasa seperti pahlawan dalam dongeng, siap untuk berlayar di lautan petualangan. Bisakah aku mungkin meminjam sedikit waktumu lagi esok hari?" "Mungkin," kata Putih dengan gurauan hangat, "jika puisi esok hari setinggi loncatanku." Mereka berdua tertawa, suara mereka berpadu dengan alunan angin hutan. Hari berganti dan pertemuan demi pertemuan membuat kisah mereka terjalin lebih jauh. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan belajar satu sama lain. Tapi Koko tahu, di dalam hati yang paling dalam, dia telah jatuh cinta pada kelinci yang lincah itu. Suatu hari dengan beraninya Koko berkata, "Wahai Putih, aku mustahil boleh bersamamu karena kita berbeda, tapi izinkan aku mengatakannya, dalam puisi atau tidak, bahwa aku jatuh cinta padamu." Putih mendekat, matanya lembut dan menghangatkan jiwa. "Oh Koko, di mataku kau lebih dari sekedar kera, dan perasaan yang kau tunjukkan membuatku semakin berharga. Cinta tak mengenal bentuk atau warna, dan hatiku telah terbuka untukmu." Dan di bawah sinar bulan, di antara nyanyian jangkrik dan bisikan pohon, mereka berdua merajut kisah cinta yang mana kera dan kelinci bukan sekedar kawan, tapi sahabat sejati dan pemadu cinta yang tulus. Mereka, Koko dan Putih, menjadi pengingat bagi semua penghuni hutan bahwa cinta mampu melintasi semua perbedaan, dan bahwa keberanian untuk menyatakan hati adalah langkah paling mulia dalam tarian yang abadi ini yang kita sebut kehidupan. Suatu hari di hutan yang lebat dan indah, hiduplah seekor burung bernama Biru dan seekor serigala bernama Silver. Keduanya hidup di dunia yang damai, di mana berbagai makhluk hutan hidup berdampingan tanpa ada konflik. Biru dan Silver adalah teman baik, meskipun mereka berasal dari spesies yang berbeda. Biru, burung dengan bulu berwarna biru langit, adalah penjelajah yang suka menyusuri langit dan hutan. Dia memiliki sayap yang kuat dan mata yang tajam.
Biru senang berbagi cerita perjalanannya dengan Silver, serigala abu-abu yang lincah dan cerdik. Suatu hari ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar, mereka mendengar tentang sebuah legenda hutan yang belum pernah terungkap. Legenda itu mengisahkan tentang bintang biru, sebuah permata berkilauan yang diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada siapapun yang menemukannya. Bintang biru tersembunyi di dalam gua di puncak Gunung Perak, kata burung tua yang bercerita. Kedua teman itu pun memutuskan untuk memulai petualangan mereka untuk menemukan bintang biru. Mereka tahu bahwa perjalanan itu akan penuh dengan rintangan, tetapi keinginan mereka untuk membawa kebahagiaan kepada hutan membuat mereka tetap semangat. Selama perjalanan mereka, Biru dan Silver bertemu dengan berbagai makhluk hutan seperti tupai yang ramah, kura-kura yang bijaksana, dan kupu-kupu yang cantik. Mereka belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan, dan kerjasama antar spesies membuat hutan menjadi tempat yang harmonis. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka juga menghadapi ujian yang sulit, cuaca dan buruk, dan makhluk hutan yang kurang ramah mencoba menghalangi mereka. Tetapi setiap kali mereka menghadapi kesulitan, Biru dan Silver selalu menemukan cara untuk bekerja sama dan mengatasi rintangan tersebut. Akhirnya, setelah melewati hutan yang lebat dan mendaki Gunung Perak yang tinggi, mereka tiba di pintu masuk gua tempat bintang biru diyakini berada. Namun, di depan pintu gua, mereka dihadapkan pada serigala hitam besar yang menjaga pintu tersebut. Serigala hitam itu, yang disebut dengan Shadow, menolak memberikan izin kepada Biru dan Silver untuk masuk. Dia mengatakan bahwa bintang biru adalah harta yang hanya harus dimiliki oleh serigala, bukan burung. Tetapi dengan bijaksana, Silver berbicara kepada Shadow, menceritakan perjalanan mereka, dan menunjukkan bahwa keberagaman dan persahabatan adalah kekuatan yang sebenarnya. Shadow tergerak oleh kata-kata dan tekad mereka, akhirnya mengizinkan mereka masuk ke dalam gua. Di dalam gua yang gelap, mereka menemukan bintang biru yang berkilauan. Begitu mereka menyentuh permata itu, secercah cahaya biru melingkupi mereka. Bintang biru memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada hutan, membuatnya lebih indah dan damai. Biru dan Silver kembali ke hutan sebagai pahlawan, membawa cerita petualangan mereka dan membuktikan bahwa keberagaman dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Hutan pun menjadi tempat yang lebih indah, di mana semua makhluk hidup bersama dengan harmonis dan saling mendukung. Dari hari itu, legenda tentang Biru dan Silver menjadi inspirasi bagi semua makhluk hutan, mengajarkan bahwa kerjasama dan persahabatan dapat mengatasi segala hal, dan keberagaman adalah kekuatan yang membuat dunia menjadi lebih kaya. Di sebuah hutan yang lebat, tinggallah seekor kura-kura yang sangat lelah. Dia merasa kesepian dan sedikit sedih karena dia adalah satu-satunya kura-kura di hutan ini. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi mencari teman. Dia mengambil langkah perlahan-lahan, mengelilingi hutan dan di antara pohon-pohon yang rindang. Tiba-tiba, dia melihat seekor gajah yang besar dan kuat di kejauhan. Hatinya berdebar-debar dengan harapan bahwa gajah itu mungkin mau menjadi temannya.
Ketika kura-kura itu mendekati gajah dan menyapanya dengan lembut, gajah itu menoleh dan tersenyum lebar. "Hai kura-kura kecil, kamu ingin menjadi temanku?" tanya gajah dengan ramah. Kura-kura itu mengangguk senang. "Iya, tentu saja. Saya merasa sangat kesepian dan ingin sekali memiliki teman." Gajah itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita bisa menjadi teman yang baik. Ayo ikuti aku ke tempat tinggalku di hutan." Kura-kura dengan senang hati mengikuti gajah itu. Mereka berjalan bersama dengan kura-kura berjalan sangat perlahan, sementara gajah berjalan dengan langkah-langkah yang cepat. Ketika mereka tiba di tempat tinggal gajah, kura-kura kagum melihat betapa besar dan kuatnya rumah itu. "Wow, rumahmu sangat indah, gajah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai teman yang baru?" Gajah itu tersenyum dan berkata, "Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dalam hutan ini. Kita bisa menjelajahi hutan, mencari makanan, dan bahkan bermain permainan." Kura-kura itu sangat senang dengan ide-ide itu. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, menjelajahi hutan, dan bermain permainan. Meskipun kecepatan kura-kura itu lambat, gajah bersabar dan selalu menunggu kura-kura mengejar. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di sungai dekat rumah gajah, mereka melihat seekor rusa yang sedang berjuang menyeberangi sungai yang deras. Gajah berkata, "Kita harus menolongnya, kura-kura. Tapi bagaimana caranya?" Kura-kura itu berpikir sejenak dan berkata, "Gajah, kamu bisa membentuk jembatan dengan tubuhmu, dan aku akan menyeberangkan rusa dengan melompat dari atas punggungmu." Gajah setuju dengan gagasan itu dan segera membentuk jembatan dengan tubuhnya yang sangat besar. Kura-kura dengan hati-hati melompat ke punggung gajah dan menyeberangkan rusa dengan aman ke sisi lain sungai. Rusa itu sangat berterima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak teman-teman, kalian adalah teman yang hebat dan berarti." Setelah itu, kura-kura, gajah, dan rusa menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, membantu satu sama lain, dan menjaga satu sama lain di hutan. Kura-kura belajar bahwa meskipun dia lambat, dia memiliki kekuatan unik dalam setiap situasi dari sudut pandang yang berbeda. Gajah belajar bahwa kesabaran sangat penting, dan rusa belajar tentang kebaikan dan persahabatan. Mereka hidup bahagia, dan kura-kura tidak pernah merasa sendirian lagi. Mereka menjadi contoh bahwa persahabatan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa kita semua memiliki kelebihan yang berharga. Demikianlah cerita tentang kura-kura dan gajah yang menjadi teman sejati di dalam hutan. Semoga kita juga bisa bersikap seperti mereka, menghargai persahabatan, dan menolong orang lain saat mereka membutuhkan. Suatu hari, di zaman prasejarah yang penuh misteri, hiduplah seorang dinosaurus bernama Dino. Dino adalah dinosaurus kecil yang penuh semangat dan selalu ingin tahu. Suatu hari ketika sedang menjelajahi hutan prasejarah, Dino bertemu dengan makhluk aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Makhluk itu adalah jerapah ajaib. Makhluk kecil berwarna-warni, dengan bulu halus seperti bulu burung dan mata yang bersinar seperti bintang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menghampiri jerapah ajaib dan bertanya, "Siapa namamu, dan mengapa kamu begitu berkilau?" Jerapah ajaib tersenyum ramah dan menjawab, "Halo Dino, aku adalah jerapah ajaib. Aku memiliki keajaiban untuk membuat impian menjadi kenyataan.
apa impian terbesarmu?" Dino terkejut dan berpikir sejenak. Akhirnya dia berkata, "Impian terbesarku adalah bisa terbang seperti burung. Bisakah kamu membantuku, jerapah ajaib?" Jerapah ajaib tersenyum lebar dan menggerakkan bulunya. Tiba-tiba, Dino merasa ringan dan melayang di udara. Dia benar-benar bisa terbang. Dengan penuh kegembiraan, Dino menjelajahi langit-langit prasejarah, menyaksikan pemandangan yang indah dari ketinggian. Mereka berdua menjelajahi dunia prasejarah bersama. Dino dan jerapah ajaib menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari mereka menemui petualangan baru dan membantu makhluk-makhluk lain yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka. Namun, suatu hari mereka menemui masalah besar. Sebuah gunung berapi meletus, mengancam untuk menghancurkan seluruh desa prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu mereka harus berbuat sesuatu. Dengan keajaiban jerapah ajaib, mereka mencoba menghentikan letusan gunung berapi. Jerapah ajaib mengeluarkan kekuatannya, menciptakan perisai ajaib yang melindungi tanah prasejarah dari bahaya. Dino membantu dengan memberikan petunjuk dari udara. Setelah berhasil menyelamatkan tanah prasejarah, Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan oleh makhluk-makhluk prasejarah lainnya. Mereka melanjutkan petualangan mereka, membantu orang-orang di sepanjang jalan, dan selalu diingat sebagai pasangan pahlawan yang tak terlupakan. Namun, petaka pun terjadi ketika mereka sedang menikmati pemandangan indah di sebuah sungai. Mereka mendapat ujian yang besar. Sebuah kelompok gajah raksasa yang dikenal sebagai gajah pemberontak muncul dari dalam hutan. Gajah-gajah itu kuat dan agresif, menyebabkan keributan di seluruh tanah prasejarah. Dino dan jerapah ajaib tahu bahwa mereka harus mengatasi tantangan ini untuk melindungi makhluk-makhluk lain yang tak berdaya. Dengan keberanian dan kekuatan mereka, Dino dan jerapah ajaib bersiap untuk menghadapi gajah pemberontak. Gajah-gajah itu mengerumuni mereka, mengeluarkan suara mengaum yang menggetarkan hati. Namun, Dino dan jerapah ajaib tak gentar. Jerapah ajaib menggunakan kekuatannya untuk menciptakan barikade ajaib yang melindungi mereka dari serangan gajah. Sementara itu, Dino yang terbang di udara memberikan bantuan dari atas, memberikan arahan kepada jerapah ajaib untuk menghindari serangan yang datang. Pertempuran sengit berlangsung dengan gajah-gajah yang tangguh dan Dino serta jerapah ajaib yang berjuang keras. Dino menggunakan kecepatan dan keahliannya untuk mengelabui gajah-gajah, sementara jerapah ajaib terus menguatkan barikade ajaibnya. Tetapi dalam momen kritis, salah satu gajah pemberontak melancarkan serangan dahsyat yang membuat barikade jerapah ajaib mulai retak. Dino dengan cepat menyusup di antara serangan gajah dan menarik perhatian mereka. Jerapah ajaib, meskipun lemah karena melawan tekanan, mengeluarkan keajaibannya yang paling besar. Dia menciptakan kilatan cahaya yang membingungkan gajah pemberontak, memberikan waktu kepada Dino untuk menyelamatkan barikade. Dengan kerjasama tim yang kuat, Dino dan jerapah ajaib berhasil mengusir gajah pemberontak. Meskipun lelah, mereka melihat ke sekeliling dan melihat wajah-wajah bersyukur dari makhluk-makhluk prasejarah yang mereka lindungi. Setelah kemenangan itu, Dino dan jerapah ajaib dihormati sebagai pahlawan yang lebih besar. Mereka melanjutkan petualangan mereka, menyadari bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi segala rintangan yang mungkin datang, dan bahwa persahabatan sejati selalu menjadi kekuatan terbesar. Dan begitulah petualangan Dino dan jerapah ajaib terus berlanjut, penuh dengan keajaiban, tantangan, dan tentu saja
persahabatan yang abadi di dunia prasejarah yang penuh keindahan dan misteri. Pada suatu masa, di pinggiran hutan yang rindang, hiduplah koloni lebah yang rajin dan semangat, serta kawanan lalat yang ceria, meski terkesan tidak teratur. Mereka tinggal di bawah naungan bunga-bunga yang sama, namun memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan dan kerja. Lebah-lebah itu sibuk berkeliaran dari bunga ke bunga, mengumpulkan nektar untuk membuat madu yang lezat dan bergizi. Mereka bekerja keras, koordinasi yang baik, dan penuh dedikasi. Setiap lebah tahu tugasnya dan menjalankannya dengan sempurna, menghasilkan madu yang menjadi kebanggaan koloni. Sementara itu, lalat-lalat hanya terbang ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Mereka sering hinggap di tempat yang kotor dan menyukai hal-hal manis yang mudah didapat, tak mementingkan kualitas. Lalat-lalat cenderung mencari kepuasan cepat dan tidak pernah memikirkan untuk membuat sesuatu yang bernilai atau bertahan lama seperti lebah. Suatu hari, sang raja lebah menasihati lalat-lalat yang sedang beristirahat di atas daun yang layu. "Sahabat-sahabatku, kenapa kalian tidak mencoba bekerja bersama dan menciptakan sesuatu yang berguna dan berharga? Bukankah lebih baik daripada menghabiskan hari tanpa tujuan yang jelas?" Para lalat tertawa. "Wahai Raja Lebah, kami menikmati kebebasan kami. Kami tidak ingin terikat dengan pekerjaan yang sulit dan melelahkan seperti kalian. Kami bahagia dengan apa yang kami miliki." Meskipun demikian, ada satu lalat muda yang merenungkan kata-kata Raja Lebah dan mulai merasa ingin menciptakan sesuatu yang berguna. Dia bercita-cita untuk membuat perubahan dan memiliki impian yang sama seperti lebah-lebah. Lalat muda itu mulai mengamati kerja lebah-lebah dari kejauhan. Dia mempelajari cara mereka mengumpulkan nektar dan membuat madu. Ia pun mulai menyadari bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, ia juga dapat menciptakan sesuatu yang berharga. Ia berbicara dengan Raja Lebah. "Saya ingin belajar dari kalian. Saya ingin menjadi seperti lebah yang menghasilkan sesuatu yang berharga." Raja Lebah tersenyum. "Kamu diterima, temanku. Tapi ingat, jalan yang akan kamu tempuh tidak mudah dan akan membutuhkan komitmen." Lalat muda itu bekerja keras. Dia belajar banyak hal dan sedikit demi sedikit dia menjadi andal dalam mengumpulkan nektar. Kemudian dengan bantuan lebah, ia mulai mengolah nektar menjadi sesuatu yang berharga. Meskipun awalnya ia membuat kesalahan dan mengalami kegagalan, tapi dia tidak menyerah. Akhirnya, hari itu tiba. Lalat muda itu berhasil menciptakan madu versinya sendiri. Walaupun tidak sebaik madu lebah, tetapi itu adalah hasil karya dia sendiri yang dia banggakan. Dan ini menginspirasi lalat-lalat lain untuk berpikir tentang hidup mereka. Mulai hari itu, sebagian lalat mulai memandang pekerjaan dan tujuan dengan pandangan yang baru. Mereka belajar bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan belajar dari mereka yang berpengalaman, mereka pun dapat membuat perubahan yang berarti dan membawa manfaat bagi banyak orang. Koloni lebah dan kawanan lalat, meskipun berbeda, hidup berdampingan dengan rasa saling menghargai dan mengambil pelajaran penting dari satu sama lain. Hidup menjadi lebih seimbang dan harmonis di pinggiran hutan yang rindang itu.
Pada suatu hari yang cerah, di tepi sungai yang tenang, sang kancil yang terkenal licik dan pintar berjalan-jalan mencari makan. Sambil berjalan, dia bertemu dengan sang siput yang sedang bergerak perlahan. "Hai siput, kenapa berjalan begitu lambat? Bukankah kamu tahu aku, sang kancil, bisa berlari cepat dan lincah?" ejek sang kancil sambil tertawa. Sang siput yang bijaksana dan sabar tidak terpancing oleh ejekan itu. Dia menjawab dengan tenang, "Wahai kancil, setiap makhluk memiliki kecepatan sendiri. Aku mungkin lambat, namun aku tetap dapat mencapai tujuanku dengan sabar dan tekun." Tidak terima dengan jawaban sang siput, sang kancil menantangnya. "Baiklah, kalau begitu mari kita adu cepat. Aku yakin aku akan menang dengan mudah melawanmu." Sang siput menyetujui tantangan tersebut, dan kedua makhluk itu sepakat untuk berlomba ke pohon besar yang berada di seberang sungai keesokan harinya. Kabar tentang perlombaan mereka ini dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Keesokan harinya, hewan-hewan dari seluruh hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang tak seimbang ini. Ketika balapan dimulai, sang kancil melompat dengan lincah dan cepat, meninggalkan sang siput jauh di belakang. Namun, sang kancil terlalu percaya diri. Dia berhenti untuk beristirahat di bawah pohon. Dia yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Sang siput sangat lambat. "Aku bisa tidur sebentar dan tetap menang," pikir sang kancil sambil mulai mengantuk. Sementara itu, sang siput terus bergerak perlahan namun pasti. Tanpa berhenti atau membuang waktu, dia melewati sang kancil yang tengah tertidur pulas tanpa disadari. Hewan-hewan di sepanjang jalur mulai bersorak untuk sang siput yang dengan tenang terus bergerak menuju garis akhir. Saat sang kancil terbangun, dia terkejut melihat bahwa sang siput hampir mencapai pohon besar. Dengan panik, dia berlari secepat mungkin, tapi sudah terlambat. Sang siput telah menyentuh batang pohon itu, memenangkan perlombaan sebelum sang kancil tiba. Hutan itu bergema dengan sorakan bagi sang siput yang dengan sabar dan ketekunan telah memenangkan perlombaan. Sang kancil dengan wajah merah padam belajar bahwa keangkuhan dan sikap meremehkan orang lain bisa membawa kekalahan. Perlombaan antara sang kancil dan sang siput ini bukan hanya tentang kecepatan, namun tentang kesabaran, kerja keras, dan sikap tidak meremehkan lawan. Dan dengan demikian, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kekuatan terletak pada kecepatan, tetapi pada ketekunan dan kemauan untuk tidak menyerah. Pada suatu hari, di tengah padang rumput yang luas, tinggallah seekor semut bekerja keras bernama Sari dan seekor jangkrik pemalas bernama Jojo. Sari selalu sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Sementara Jojo lebih suka bermain dan bernyanyi di bawah terik matahari. Sari, semut yang rajin itu, selalu bangun pagi untuk bekerja.
Dia berkeliling padang rumput mengumpulkan biji-biji dan remah-remah untuk disimpan. Sari tahu bahwa musim panas tidak akan berlangsung selamanya dan musim dingin akan segera datang. Di sisi lain, Jojo, jangkrik yang gemar bersenang-senang, memandang pekerjaan Sari sebagai sesuatu yang sia-sia. Jojo selalu berkata, "Hei Sari, mengapa kamu bekerja sekeras itu? Musim panas masih panjang. Ayo bersantai dan bernyanyi bersama." Namun, Sari tetap pada pendiriannya dan tidak mau bergaul dengan Jojo yang pemalas. "Musim dingin akan tiba dan aku harus siap," jawab Sari setiap kali diajak oleh Jojo. Hari berganti hari, Sari terus bekerja keras, sementara Jojo terus bermain dan bernyanyi. Tidak lama kemudian, musim dingin pun tiba. Salju mulai turun, menutupi padang rumput dengan selimut putih yang dingin. Sari sudah siap. Dia memiliki cukup makanan untuk bertahan selama musim dingin dan bersembunyi dengan nyaman dalam sarang yang hangat yang telah dibangunnya dengan susah payah. Jojo di sisi lain tidak siap. Dia kedinginan dan lapar. Nyanyiannya sudah tidak lagi terdengar karena dia terlalu lemah untuk bersenang-senang. Dalam keputusasaannya, Jojo pergi ke sarang Sari untuk meminta bantuan. "Tolong Sari, aku kelaparan dan tidak memiliki tempat untuk berlindung dari dingin," ratap si Jojo. Sari yang memiliki hati yang baik tidak tega melihat Jojo dalam keadaan demikian. Dia mengingatkan Jojo, "Aku telah memperingatimu untuk bersiap-siap, tetapi kamu memilih untuk bermain daripada bekerja." Namun, Sari tidak bisa melihat teman padang rumputnya menderita. Dia membagikan sedikit makanan yang dia miliki dan mengizinkan Jojo untuk tinggal bersamanya sampai musim dingin usai. Melalui pengalaman ini, Jojo belajar pentingnya persiapan dan kerja keras. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa begitu musim dingin berlalu, dia akan bekerja sekeras Sari untuk memastikan dia tidak akan terjebak dalam situasi serupa di masa depan. Dan begitulah semut dan jangkrik belajar untuk hidup berdampingan, menghargai kekuatan dari kerja keras, serta kenikmatan dari istirahat dan permainan di waktu yang tepat. Mereka menjadi contoh bagi semua makhluk di padang rumput bahwa keseimbangan dalam kehidupan adalah kunci kebahagiaan. Dahulu kala di tepi sebuah danau yang tenang dan subur, terdapat sebuah padang lumut di mana kodok-kodok kecil bermain dan bersenandung bahagia di bawah sinar matahari yang lembut. Di tengah-tengah kodok-kodok tersebut ada seekor kodok muda yang bernama Kobi. Kobi adalah kodok yang ceria, senang melompat dari satu daun teratai ke daun teratai lainnya, dan sangat dicintai oleh kawan-kawannya. Namun, di bagian lain dari danau yang sama, hiduplah seekor ular besar yang tua dan bijaksana bernama Bolar. Bolar tidak suka kebisingan dan sering merasa terganggu oleh kegembiraan kodok-kodok itu, terutama melompat-lompatnya Kobi yang ceria.
Suatu hari, Bolar memutuskan untuk mengajarkan pelajaran kepada kodok-kodok berisik tersebut. Bolar mendekati padang lumut dengan sangat perlahan, tidak terdengar oleh kodok-kodok yang sedang asik bermain. Dia melingkar dan mendesis, sampai Kobi yang tidak menyadari bahaya melompat tepat ke hadapan Bolar. "Oh, kodok kecil," bisik Bolar dengan suaranya yang mendalam. "Apakah engkau tidak tahu cuaca hari ini terlalu cerah untuk melompat-lompat tanpa perhatian?" Kobi yang terkejut dan takut tidak bisa bergerak atau bersuara. Dia belum pernah melihat ular sebesar dan seberbahaya Bolar. Kami hanya bermain, Tuan Ular." Akhirnya Kobi menjawab, suaranya bergetar. "Aku mengerti, tetapi dunia tidak selalu seindah padang lumut ini," lanjut Bolar. "Bahaya mengintai di setiap bayangan, dan makhluk seperti aku bisa dengan mudah menjadikan makhluk kecil seperti engkau santapanku." Kobi yang merasa hikmat di hati Bolar berkata, "Jika engkau mengajarkan kepadaku cara menghadapi dunia yang bahaya itu, maka aku yakin semua kodok akan mendengarkan perkataanmu dan belajar untuk lebih berhati-hati." Bolar terdiam sejenak, menimbang-nimbang kata-kata Kobi yang penuh kejujuran tersebut. Akhirnya, ia mengangguk perlahan, memutuskan untuk membagikan hikmahnya. Selama beberapa hari berikutnya, Bolar mengajarkan kodok-kodok cara mendeteksi bahaya, mengenali tanah yang berbahaya untuk diinjak, dan cara bersembunyi dari pemangsa. Kobi menjadi murid yang penuh semangat, menyebarkan ilmu yang dipelajarinya ke teman-temannya dan menyelamatkan banyak kodok dari nasib buruk. Berkat Bolar, komunitas kodok menjadi lebih bijaksana dan hati-hati, sementara masih menikmati keceriaan alam mereka. Sedangkan Bolar, meski masih menyukai kesendirian, kini merasa sebuah kehangatan di hatinya, mengetahui bahwa dia telah membuat sebuah perbedaan yang positif di dalam komunitas kecil makhluk yang sebelumnya ia anggap hanya sebagai gangguan. Kobi dan Bolar, sang kodok dan ular itu, selalu mengingat pertemuan mereka dengan perasaan rasa syukur. Dan dari hari itu, danau yang subur itu tidak hanya dipenuhi oleh tawa kodok-kodok, melainkan juga oleh rasa saling menghormati dan kebijaksanaan yang dibawa oleh persahabatan yang tidak terduga. Dan begitulah padang lumut dan danau tetap menjadi tempat di mana cerita tentang persahabatan, kecerdasan, dan keseimbangan kehidupan terus bergema. Pada suatu hari di hutan yang lebat, tinggallah seekor tupai yang ceria bernama Tiko dan kelelawar malam yang bijaksana bernama Kira. Tiko senantiasa sibuk mengumpulkan biji-bijian dan kacang-kacangan untuk disimpan sebagai persediaan makanan selama musim dingin yang panjang. Sementara itu, Kira sang kelelawar lebih senang menghabiskan waktunya dengan tidur di siang hari dan terbang mencari makan di malam hari. Suatu ketika datang musim kemarau yang panjang, sehingga makanan di hutan menjadi sangat langka. Tiko mulai khawatir dengan persediaan makanannya yang menipis. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mencari makanan, sementara teman-teman lainnya mulai kehilangan harapan. Kira yang melihat kesulitan Tiko merasa kasihan. Ia menghampiri Tiko dan berkata,
Hai teman kecil, mengapa begitu lelah? Bukankah persediaan makananmu cukup untuk bertahan hingga musim berikutnya? Tiko menghela napas dan menjawab, wahai teman malam, persediaan mungkin cukup bagi satu tupai, tetapi banyak hewan lain di hutan ini yang kelaparan. Saya harus mencoba membantu mereka. Kira terdiam sejenak lalu berkata, ternyata engkau memiliki hati yang mulia, Tiko. Aku punya ide. Mari kita kerjasama. Di malam hari, aku bisa terbang lintas hutan mencari sumber makanan yang belum kamu ketahui. Dan di siang harinya, kamu bisa mengumpulkannya. Tiko tersenyum gembira. Itu ide yang luar biasa, Kira. Dengan sayapmu, kamu bisa melihat banyak hal dari atas sana. Ayo kita bekerja sama. Sejak saat itu, Kira dan Tiko bekerja sama dengan sempurna. Di malam hari, Kira terbang tinggi mengeksplor area hutan yang belum terjamah, mencari buah-buahan, biji-bijian, dan serangga yang masih bisa dimakan. Ia kemudian akan memberi tanda dengan suara khasnya atau dengan menggoreskan kulit pohonnya. Pada siang harinya, Tiko akan mencari tanda yang diberikan Kira dan mengumpulkan makanan tersebut. Tak lama kemudian, persediaan makanan di hutan mulai bertambah. Tiko juga membagikan rahasianya kepada hewan-hewan lain di hutan itu, mengajari mereka bagaimana cara bekerja sama untuk bertahan hidup. Dengan kecerdikan Tiko dan bantuan Kira, hewan-hewan di hutan itu tidak lagi kelaparan hingga kemarau berakhir. Semua hewan di hutan tersebut belajar nilai penting kerjasama dan saling membantu. Dari kisah Tiko dan Kira ini, para penghuni hutan tahu bahwa persahabatan dan kerjasama bisa mengubah nasib mereka, bahkan dalam situasi terberat sekalipun. Bukit bukan lagi halangan bagi si kecil Tiko, dan kegelapan malam tak lagi hambatan bagi Kira. Mereka menjadi legenda hutan, simbol persahabatan dan kemitraan, menginspirasi generasi yang akan datang untuk terus bekerja sama.